di mana ada 11 syarat yang harus dipenuhi kalau dia mau masuk papan pemantauan khusus. Hmm. Oh ya, laporan keuangan audit terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat. Jadi artinya Oke. auditor yang udah dibayar mahal-mahal, dia Mhm. bilang gini, waduh, mesti hati-hati nih baca laporan keuangan ini. Lah ya, apakah itu suatu hal yang bagus? Enggak. Ah, berarti Oke. justifikasinya negatif ya, beda dengan yang Ya, tadi ya. LQ45. Nah, efek dari masuk ke dalam papan pemantauan khusus ini sejak 25 Maret 2024 ditambah lagi pendewasaannya. Dan seperti biasa pula, malam hari ini kita akan bersama dalam program Smart Market Insight bersama dengan seorang pria berbaju putih dan ternyata ini juga merupakan sebuah edisi khusus. Tadi saya sempat menanyakan ketika off air, tapi perlu klarifikasi dulu. Yuk, langsung saja sudah ada Mas Ryan Filbert. Malam Mas Ryan. Ya sebelum kita jawab dengan panjang selamat malam dan lain sebagainya, saya mau jauhin dulu lah biar ketahuan ini batik dari mana. Ah, boleh, 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 boleh. Ya, kalau perlu stand up Mas Ryan berdiri, lihat. Tapi bisa nggak kelihatan, mentok palanya hilang. Ini apa sih, batik apa sih? Ini Spider-Gwen. Spider-Man kan ada Ah, si yang multiverse, multiverse itu toh. ah, ah, ah. Ya kalau saya kartunnya ini ya Spider-Gwen. Jadi di satu dunianya Spider-Man itu yang Ah. di Spider-Man bukan Peter Parker. Oh, oh, oke, oke, bukan Peter yang main ya. Iya. Oke, baik. Ini berarti SE ya, Special Edition ya. Ah iya, tentunya Wah, kan biar ada nuansa-nuansa putih lah menuju ke hari kemenangan. Yes, bisa. wah. Ah, udah keluar dari dunia hitam lah ya, pokoknya menuju ke putih ya. Oke, Mas Rian malam hari ini. Mas, ini temanya agak terdengar asing bagi masyarakat umum ya, Asik ya? tapi mungkin Iya. bagi para investor ini udah hal yang biasa gitu loh. Sehingga kita coba tetap mengedukasi smart listeners yang mungkin masih awam, termasuk saya di sini, tentang Hmm. istilah-istilah yang hadir khususnya di bursa saham. Nah, ternyata ada loh poin-poin penting atau hal krusial yang cukup mengganggu sehingga investor itu dirugikan, yaitu full call auction. Nah, ini apa dan bagaimana Mas kira-kira tentang full call auction ini? Ya, ini sih sebenarnya bukannya suatu hal lama ya. Ini juga suatu hal baru juga bahkan untuk saya karena ini baru saja berlaku di tanggal 25 Maret 2024 yang mana kemarin saya juga minggu kemarin tuh cuti ya. Jadi ini berlaku dan juga banyak yang minta untuk membahas dan perspektif saya lah gitu ya sebagai orang yang melakukan transaksi, trading dan investasi di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2004 gitu ya. Jadi Oke. ini ada barang istilah baru nih Mas Daril dan juga buat pada seluruh smart listeners. Nah, untuk mengawali cerita mengenai yang kita bahas pada hari ini, ya maka kita mau bertualang dulu bahwa sebenarnya yang namanya bursa itu kan mempertemukan pembeli dan penjual ya Mas Daril ya. Tapi dengan adanya aturan-aturan yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Sehingga kalau aturan di Bursa Efek Indonesia perdagangannya sama nggak dengan yang ada di Bursa Wall Street di Amerika? Jawabannya adalah beda. Nah, Oke. salah satu yang paling membedakan adalah Bursa Efek Indonesia itu dulunya dibagi dengan beberapa papan ya. Ada papan pertama, ada papan pengembangan, lalu muncul namanya adalah papan akselerasi. Lalu juga kita tahu bahwa harga batas saham paling bawah di Indonesia itu udah lama sekali RP50. Jadi orang berpikir bahwa kalau harga saham sudah ada di RP50 itu tidak ada lagi batas lebih rendah dari RP50. Jadi orang merasa santai juga ya dulu ya bahwa enak ya kalau trading udah paling beli ya paling kecil harga saham itu ya ada nilainya lah berpikir seperti itu. Ya, ya, ya. Itulah RP50 itu sendiri gitu. Nah, muncullah pendewasaan. Saya katakan pendewasaan ya. Muncullah pendewasaan-pendewasaan bahwa indeks saham itu, papan itu tidak lagi cuma tiga, tapi dibikin menjadi banyak. Nah, bukan hanya papan, tapi juga indeks selektif. Indeks selektif itu yang selalu kita tahu, misalnya di Indonesia ada namanya LQ45, ada Ya. namanya IDX 30. Bahkan Kompas pasti tahu ada Kompas 100. Ya. Kalau di Amerika itu juga ada namanya contohnya adalah DJIA, Dow Jones Industrial Average 30. Nasdaq 1000 artinya adalah saham teknologi top paling bagus 100 yang ada di Amerika. Lalu kita kalau pergi ke FTSE 100 ya kan. Lalu ada DAX Jerman juga. Itu adalah indeks. Nah,
ada juga indeks yang tidak bernilai positif, atau indeks yang tadi kan LQ45 berarti sahamnya liquid dan bagus, 45 saham di review setiap 6 bulan sekali. Oke. Nah, sekarang ada saham-saham yang masuk ke dalam indeks yang jelek nih. Nah, indeks yang jelek itu kenapa bisa jelek? Nilai sendiri aja apakah jelek atau tidak gitu ya. Kalau dibilang, oh jelek, oh berarti ini memberikan suatu justifikasi bahwa ini perusahaan yang masuk ke dalam list ini adalah perusahaan yang jelek. Ya, coba dinilai sendiri nih, ini jelek atau enggak ya. Oke. Jadi itu namanya efek pada papan pemantauan khusus. Yang Oh, papan pemantauan khusus itu per hari ini di Bursa Efek Indonesia, kan kita tuh saham listing kan, sorry ya, saya lupa pasnya, 890 atau hampir 900 kah? Tapi ada di dalam papan pemantauan khusus ada 221. Lumayan ya, hampir separuh, nggak separuh lah, 25% lah ya. ya, ya, ya. Di mana ada 11 syarat yang harus dipenuhi kalau dia mau masuk papan pemantauan khusus. Toh ya, laporan keuangan audit terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat. Jadi artinya auditor yang udah dibayar mahal-mahal, dia bilang gini, waduh, mesti hati-hati nih baca laporan keuangan ini. Lah ya, apakah itu suatu hal yang bagus? Enggak. Nah, berarti justifikasinya negatif ya, beda dengan yang Ya, tadi, ya. LQ45. Nah, efek dari masuk ke dalam papan pemantauan khusus ini sejak 25 Maret 2024 ditambah lagi pendewasaannya. Kan tadinya kan saya bilang kenapa pendewasaan? Karena dulunya kita cuma bisa mendapatkan 45 saham terbaik, 30 saham terbaik, 100 saham pilihan versi Kompas, kan begitu dong. Ya, ya. Nah, sekarang dikasih 221, lu mesti hati-hati ya. Ini kan nggak bagus. Nah, ini sudah ada efek papan pemantauan khusus ini udah agak sedikit lama ya, tapi tepatnya berapa nanti kita mungkin pas istirahat kita cari gitu ya. Tapi yang jelas sudah ada lah gitu. Nah, jadi inilah yang mau dijadiin sebagai bahan nih untuk kita lanjutkan nih ke materi pada hari ini. Something new ya. Oke. Kita break sebentar ya. Adalah hal yang baru dan ternyata saya pikir ini hal yang lama gitu loh yang coba diekspos lagi agar para investor berhati-hati atas kerugian ini. Ternyata tidak gitu ya. Kita coba kenali full call auction di bursa saham yang merugikan investor. Apa dan bagaimana sehingga hal ini bisa terjadi. Mungkin Mas Ryan tadi kan sempat dijabarkan singkat ya elaborasi sesi awal. Tapi sebetulnya istilah ini itu ada dari sebuah kejadian apa Mas Ryan? Boleh nggak dijabarkan ke kita? Karena mengingat saya masih berpedoman ini hal yang baru gitu loh Mas Ryan. Ya, oke, baik. Kita mesti memahami konsep perdagangan saham dalam perdagangannya mulai dari jam berapa ya? Dari jam buka bursa sampai dengan jam tutup bursa. Yang terjadi pertanyaan begini, kalau jam tutup bursa, kan pasti kan ada yang namanya orang tuh kalau dagang itu kan ada yang nawarin, ada yang menawar, ada yang match transaksinya. Yang beli harga 100, yang mau jual harga 120. Ketemu nggak? Ya enggak. Sampai kapan? Ya kecuali yang 100 mengalah ke 120, atau yang 120 mengalah ke 100, atau yang 100 sama 120 sama-sama mengalah ketemu di tengah. Betul? Ya. Itulah mekanisme perdagangan. Ya. Dan offer. Jadi mau nawar silahkan, mau menawarkan silahkan, sampai terjadinya suatu kesepakatan. Silahkan jalanin terus sampai jam tutup bursa. Oke, nah yang menjadi pertanyaan adalah kalau masih ada yang nyangkut antara yang nawar dan menawarkan bagaimana setelah jam bursanya tutup atau berakhir? Ya sudah, besok datang lagi ya, nawar lagi. Kan kayak gitu dong. Nah, akibat sekarang ada saham-saham yang dalam pemantauan khusus, biasanya saham-saham ini ya harganya nggak bergerak lama di 50. Atau dia tidak banyak yang mau memperdagangkan, dia mati suri, akhirnya kan jadi jelek, boleh dibilang secara bursa. Ya, sahamnya banyak yang aktif 10. Lah yang lain gimana? Tidur. Wah, mungkin nggak bagus. Nah, salah satu treatment pendewasaannya itu adalah si saham yang ada di dalam efek pemantauan khusus, harganya tidak lagi dibatasi 50, tapi boleh di bawah RP 50. Sampai RP1. Tujuannya apa? Agar orang-orang yang mungkin ingin membeli di RP 30 bisa melakukan pembelian. Ya, jadi ini membuat harga saham menjadi realistis. Pertama ya, karena sekurang-kurangnya RP1 kan. Artinya selama ini kan orang berpikir bahwa harga saham RP 50 yang termurah. Kenapa orang nggak mau beli? Ya bilang orang bilang, kenapa saya nggak beli? Kemahalan RP 50, kalau RP 20 saya mau.
Tapi harganya nggak bisa ke sana. Meskipun buat yang paham bilang gini loh, Ryan, kan bisa aja kamu telepon aja teman-teman kamu 200 orang. Tanya, coba, ada nggak yang punya saham itu? RP20 kamu beli. Itu namanya pasar negosiasi. Oh, Jadi oke. pasar tuh ada pasar reguler, ada Ya, pasar ya. tunai, ada pasar negosiasi. Nah, kalau dibilang sesuatu hal yang baru, istilahnya baru, betul. Sesuatu yang berjalan dengan baru, betul, 25 Maret kemarin. Tapi apakah betul bahwa saham setelah sampai di harga RP50 tidak pernah ada transaksi di bawah RP50? Jawabannya enggak. Kenapa loh? Kalau saya kan misalnya tahu Mas Daril punya saham yang saya mau, yang harganya sekarang di RP50. Boleh nggak saya dengan Mas Daril itu membuat kesepakatan tersendiri di luar daripada bursa? Boleh dong. Ya, ya. Barang-barang Mas Daril, Ya. duit saya, atau terbalik, ya bener nggak? Ya, jadi namanya adalah negosiasi. Oke, bentar Mas. Ini berarti di luar ketentuan dari bursa ya, atau ketetapan dari bursa? Yang mana nih? Yang negosiasi atau Yang yang... negosiasi ya, negosiasi. Oh, negosiasi itu sesuatu yang diatur atas kesepakatan bilateral dua belah pihak. Oh, oke, oke, oke. Baik, baik, baik. Ya. Jadi kalau ada orang yang benar-benar sangat merasa baru dengan aturan yang baru keluar di mungkin biar gampang FCA ini, maka sebenarnya dia mungkin belum tahu bahwa ada namanya pasar negosiasi. Selama ini membeli di pasar reguler gitu loh. Ketika jam bursa buka, harga yang tercantum ada, dia beli di situ. Ya, ya, ya. Sehingga seolah-olah bahwa aturan itu bahwa ya benar ada batas atas, ada batas bawah, ada apapun. Ya, betul, itu reguler dengan aturan itu. Tapi Ya. ada nggak yang benar-benar bisa ditransaksikan dengan seperti kesepakatan dua belah pihak? Bisa, namanya pasar nego. Ya, seperti itu dulu ya kita Oke. bicara. Tunggu, Nah, tunggu. Ini udah mulai 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 mendekati ke bahasan kita ya. Jadi FCA itu dikatakan merugikan investor jika apa? ya, dampaknya ya, pertama yang pasti kita rasakan, saham yang tadinya tidur di RP50, orang merasa tenang bahwa harga sahamnya RP50. Begitu diperbolehkan untuk diperjualbelikan di bawah RP50, maka akan ada orang yang mungkin coba-coba untuk tawar di RP1 dan ada yang mau jual di RP1, bener nggak? Ah, oke. Berarti kan itu saham dari 50 jadi tinggal RP1, berarti kan itu turun 98% loh. Yes, betul. Iya dong? Wih, ngeri banget itu. Oh ya pasti teriak dong. Investor bilang, buset, saya do nothing. Saham saya turun hampir 100%. Saya dirugikan. Betul. Tapi kan sebenarnya harga itu kan ilusi aja ada di RP50. Orang Ya. selama ini dijual juga nggak bisa. Makanya saya bilang di depan ini bukan merugikan tapi mendewasakan. Dan sebenarnya Nah, bukan ini masalah saya setuju atau tidak ya. Tapi kalau kita mau go internasional, di Amerika itu saham mau turun ke harga 0,1 pun bisa. Nah, itulah yang membuat kita kadang-kadang melakukan suatu transaksi yang justru bukan trading ataupun investasi tapi spekulatif. Ada yang bilang gini, karena saya udah tahu harga paling rendah RP50, saya pasang aja beli di 50, saya jual di RP51. Enak dong, untungnya gede. Ya, jadi kenapa kok dibeli yang 50? Ya udah 50, dia nggak ada aspek apapun lagi. Ya, itu menjadi sesuatu yang menurut saya juga nggak dewasa cara trading kayak begitu. Tapi saya yakin dengan kejadian FCA ini diberlakukan, ya sahamnya yang tadinya kelihatannya strong di 50 nggak kemana-mana, tiba-tiba ya turun lah seperti itu. oke, ini berdasarkan sebuah skema baru nggak kira-kira Mas Len tentang FCA ini Mas Len? Kan tadi Skema, saya sih sempat melihat ini kan saham yang kurang liquid ya, yang dijual secara call auction ya dengan apa berapa sesi dalam satu hari biasanya? ya kan kalau kita nih selama ini perdagangan dibagi menjadi dua, ya Dua kan? sesi, ya. Sebelum jam tengah nih, jam siang, Ah, dan setelah makan siang kan gitu ya. ya, ya, ya. Nah, ini kan sekarang dibagi, jadi ada proses orderingnya dan transaksinya dibagi menjadi kalau tidak salah 5 sesi ya. 5 sesi, oke. Ya, ya saya sih jujur tidak punya saham dalam efek papan pemantauan khusus, jadi saya tidak tahu mekanismenya yang terjadi. Tapi Oh, kita oke. baca, ya saya cari saham yang aman sentosa aja gitu. Kita nggak perlu cari yang aneh-aneh, ya kan? Nah, ini Berarti, dibagi menjadi 5 sepertinya. oke, oke. Dengan keadaan ini berarti sempat menuai protes dari banyak pelaku pasar dan juga investor ya tentang hal ini ya Mas Len ya. Ya, karena tadi ada orang yang merasa bahwa jadi dirugikan. Karena yang Ah, tadinya dia itu cuma 50,
ya kan? Dia turun 10 jadi 10 kan tiba-tiba karena boleh melakukan ordering secara secara keinginan dia gitu kan. Ah, Itu kan membuat eh, posisi ini akan membuat dia jadi merasa bahwa di layarnya dia terjadi unrealized loss yang lebih besar. oke, oke. Ya, ya, ya. Seperti itu. Bisa dikatakan istilahnya ini saham-saham yang terkena FCA ini kan apa ya, dalam tanda petik ya itu mengalami istilah buangan ya oleh para investornya ya Mas Ren ya. Tapi Bisa jatuh, bisa iya, jatuh. tapi ternyata saham-saham tersebut nggak punya bobot yang signifikan terhadap IHSG. Mengarah ke situ nggak kira-kira? Biasanya sih saham-saham yang ada di list Pak Efek Pemantau khususnya adalah saham tidur ya. Aha, Lalu juga yang memang memiliki nilai yang sudah cukup rendah secara market cap ya. oke. Sehingga secara otomatis kan dia memiliki bobot yang lebih kecil untuk mempengaruhi pergerakan indeks saham Hmm. gabungan kan seperti itu. Oh, oke. Baik, baik, baik. 25 Maret. Iya, baru baru kok ini, baru. Ah, Jadi pasti bakal banyak yang merasa kaget ya dan ya, pasti juga dengan adanya pemberlakuan ini juga mungkin akan ikut juga memberikan sentimen yang nggak oke kepada indeks saham, ya, ya ya. kan? Kita juga melihat itu ya beberapa banking juga mengalami tekanan kan seperti itu ya. Tapi saya kan nggak tahu, saya lupa ya apakah saya juga waktu itu ngobrol sama Mas Daril bahwa saya merasa bahwa pasar kita ini kan sebenarnya prosesnya untuk bisa menuju biar lebih dewasa. Mm, mm, Sepertinya memang bursa kita, Bursa Efek Indonesia itu memang ingin mendewasakan marketnya, mm, ya pasarnya mau didewasakan. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya dengan adanya notasi khusus, jadi kan sebelum ada papannya, dia ah, punya notasi khusus, saham notasi khusus. mm. Nah, dibuatkan papan pemantauan khusus, maka sebenarnya ini adalah suatu langkah yang bagus sih sebenarnya, gitu ya. Meskipun memang tidak serta-merta untuk masuk ke sini adalah ya selalu jelek juga, Mhm. tapi tetap aja kita perlu memberikan pemantauan khusus kan kata kuncinya bukan efek pada papan yang jelek-jelek kan nggak begitu. Efek papan pemantauan khusus ya pantau dulu dengan Ya, khusus, ya, lihat ambil perhatian lebih kan gitu. ya, ya, ya. Biar makin ditaksir ya. Iya, betul. Paling cepat emang. Oke, kita break dulu ya. Tegang bahasannya malam hari ini ya. Suka puasa terus mikir. Iya, benar kan gimana Smart Market Insight itu Iya loh betul. harus. Ryan Filbert gitu kan. Itu satu buku pengusaha apa tadi Nah, nah, baik nah, nah, nah. konseptual. Oke Mas, kita break sebentar ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikut. Mas, sorry saya spill sedikit komentar lucu dan menarik ya yang masuk di WhatsApp kami ya. Ini yang Mm-mm. pertama sudah ada Ibu Zubaidah. Selamat dengerin Smart Market Insight, menarik bahasannya. Tapi baru kali ini yang punya, oh, yang ngedengerin dengan istilah baru. Penasaran sih, tapi coba maksakan diri untuk paham. Oke, makasih. Kemudian juga ada Bapak Felix Juan. Eh, oh, ini istilah baru. Tereksposnya apakah dari hanya pemberitaan atau memang perlu pemahaman khusus Mas Ryan tentang istilah FCA, Pak? Full Call Auction, tepatnya. Silakan. Ya, kalau menurut saya sih, kalau Anda smart listeners nggak punya saham dalam papan pemantauan khusus, maka sebenarnya ini nggak perlu tahu juga. Ya. Oke. Dan sebenarnya boleh dibilang yang paling signifikan itu adalah sahamnya bisa diperdagangkan sampai dengan RP1. Ya. Artinya tidak ada lagi batas paling bawah itu dari saham adalah RP50. Itu yang perlu mendapat perhatian khusus. Jadi tidak bisa disebut bahwa harga saham itu di sini tidak bisa lebih rendah lah dari RP50. Mhm. Dan sebenarnya kita juga perlu sadar ya, andaikan ada harga saham dari 100 berubah jadi 1, berarti kan kita tuh rugi 99%. Memang itu nggak disebut rugi kah gitu? Rugi juga kan? Ya. Jadi di sini kita perlu tahu ya. Nah, yang ketiga menurut saya hal yang baik itu adalah kita melihat bahwa Bursa Efek Indonesia itu memang sedang berusaha untuk mendewasakan para investor dan juga para pelaku pasar di Indonesia. Ya. Dalam beberapa tahun ini terlihat sekali kok patternnya. Mhm. Saya melihat terakhir kita itu sangat bukannya sangat welcome lah. Sampai hari ini sih juga welcome dengan investor-investor baru ya. Mhm. Tapi bagaimana menggait bahwa masyarakat itu dari awam sekali, mungkin terakhir kita dengar namanya gerakan yuk nabung saham. Ya, betul. Nah,
Sisanya itu sudah lebih banyak bagaimana caranya mendewasakan para pelaku pasar. Nah, jadi ini sudah tahu bagaimana menjadi mau bagaimana menjadi lebih terbantu seperti itu. Nah, ya kita tahu ya, melihat saham begitu banyak ya. Bagaimana cara pilihnya? Indonesia beruntung, jumlah saham cuma 900 dan itu kan dalam posisi yang kalau tidak salah di Asia kita sedikit loh dibandingkan Malaysia dan Singapura. Oh, oke. Ya, kalau kita mau ngelawan Amerika, wah ini lebih ngeri lagi. Hmm. Nasdaq itu kalau nggak salah hampir 5.000. Wow. Oh ya, makanya milih juga bingung gitu kan. Betul. Iya, saya aja dulu dulu waktu pertama kali belajar ya, saya juga bingung. Di Amerika kan karena memang sama Amerika saya belajar mengenai options di sana ya. Ah, Saya nyari dari 300 saham saja, saya sudah mata sudah ini sudah capek. berair, karena capek gitu ya. Iya, iya, iya. Itu apalagi mau 1.000 gitu kan ini ya. Itu dengan kita dapat indeks-indeks selektif seperti ini ya membuat kita boleh dibilang yang belum cukup ilmunya ya ya boleh menghindari dulu yang dipantau secara khusus ini seperti itu. Oke. Berarti sebetulnya pergerakan IHSG ini bisa jadi penentu nggak kira-kira tentang jumlah saham yang turun itu, Mas Rian? Ini saya menanyakan dari sudut pandang masyarakat awam ya. Apakah mungkin juga ada hubungannya dengan pergerakan IHSG atau bagaimana? Ya kita bisa lihat ya sejak 25 Maret itu kita dalam fase downtrend. IHSG kan Oh. di 25 Maret kalau tidak salah di 7.340-an lah ya, 7.350 lah boleh dibilang. Tapi kan hari ini di level 7.230-an. Ya artinya kan kenapa mengerek turun? Ya salah satunya juga mungkin mendapatkan sentimen yang jelek ya karena market jadi ngerasa mungkin jadi tidak merasa nyaman. Ya, ya. Dan kan kenyaman itu kan belum tentu bagus juga. Dan sebenarnya apa bagus sih? Kita berpikir bahwa ada harga saham paling murah adalah RP50. Di mana kita tahu saham itu adalah sesuatu perdagangan yang harga ditentukan oleh pasar. Gitu. Jadi memang sebenarnya hal yang paling signifikan ketika kita berbicara dengan istilah baru ini yang ada di Bursa Efek Indonesia, ya kita jadi tahu bahwa harga saham itu bukan paling rendah RP50 lagi di Indonesia, tapi RP1. Baik, baik. Kayak lagunya Raisa ya, nyaman nyaman tak cukup ya. Wah sih ya. Coba Ah, nyanyi dong tolong Mas Darul. nggak bisa, bukan jamnya nyanyi. Oke, Mas. Tapi dengan keadaan yang Mas saya sampaikan, apakah ini bisa dikategorikan sebagai kondisi yang cukup aman, Mas, dengan adanya FCA ini? Sehingga kita perlu bisa lebih aware lagi, hati-hati dalam milih saham. Ya mungkin harus pilih yang aman. Ya sisanya bagaimana gitu loh? Apakah bisa ditradingkan ataupun diinvestingkan dengan metode seperti biasanya, Mas Rian? Semua hal di dunia ini menurut saya itu ada pelaku pasarnya gitu ya. Dan Hmm. itu punya market tersendiri. Gitu. Jadi Hmm. kalau dibilang adanya seperti ini buat saya ya bagus karena pasar kita menjadi jauh realistis, jauh lebih real ya. Tapi kalau di dalam jangka pendek ya pasti nggak menyenangkan. Ya, sama orang seperti saya yang sudah ada di pasar lebih dari 10 tahun ngelihat aturan ini kan pasti kaget Ya. gitu. Tapi kalau buat yang masuk besok mana ada urusannya sama yang kemarin-kemarin orang dia udah ngerasain dari hari ini semuanya sama aja kan gitu kan? Nah, itu dia. Ya. Ya, tapi ini bagus kalau saya selalu melihat bahwa eh, pasar modal kita itu kurang ini bukan artinya apa ya? Bukan artinya saya against dari pemerintahan ataupun melihat dari peraturan yang ada di bursa, tapi menurut saya pasar pasar modal kita ini kurang bersaing lah dengan luar negeri. Ah, Dengan semua hal yang begitu menarik dari negara kita, dengan kita adalah negara berkembang, dengan jumlah populasi yang empat besar, dengan seluruh kondisi kita punya fakta secara makroekonomi kita itu yang jauh dari jurang resesi, ya investment kita itu ya baik marketnya dan juga pelakunya masih kurang bisa bertumbuh. mhm. Gitu. Jadi kan selalu kan gini ya, investornya ada dulu, baru dong ada Mhm. investasinya. Atau pilihan investasinya banyak dulu, baru investornya ada. Susah mau cari begitu, ayam dulu, telur dulu. Iya, iya, Ya iya. kan? Ya harus ada yang berani mulai. Seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan yang masuk di WhatsApp ini sudah ada Pak Gandhi. Pak Gandhi menanyakan begini, Mas Ryan. Hmm. Apa saja Mas Ryan kriteria saham yang masuk dalam papan pemantauan khusus? Boleh nggak diinformasikan kepada Smart Listener?
Boleh ya. Totalnya ada 11. Nanti juga Hmm. Pak Gandhi atau Pak Hendi tadi, maaf. Gandhi. Pak Gandhi bisa main-main ke idx.co.id ya. Di sana Hmm. ada. Saya bacakan cepat. Yang pertama adalah harga rata-rata selama 6 bulan terakhir di pasar reguler Hah? itu kurang dari RP 51. Oh, oke. Laporan keuangan yang tadi tuh yang diaudit oleh akuntan publik, dia akuntan publik yang menyatakan disclaimer. Hmm. Lalu tidak membukukan pendapatan. Oke. Perusahaan tidak membukukan pendapatan. Perusahaan tercatat merupakan perusahaan tambang minerba atau induk dari perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core Ah, bisnis. ya, 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 ya. perusahaan tambang tapi dapatnya dari bisnis perhotelan, kan aneh. Hmm. Hmm. Nah, gitu ya. Sampai dengan tahun buku keempat, memiliki ekuitas negatif, modalnya minus. Oke. Tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di bursa. Kan Ah, ada aturannya tuh untuk dia tetap tercatat. Memiliki likuiditas yang rendah. Nah, ini bagus ya. Likuiditas ah. yang rendah ini didefinisikan di sini, yaitu nilai transaksi harian kurang dari 5 juta rupiah dan volume transaksi rata-rata harian kurang dari 10.000 lembar saham Oke. selama 6 bulan terakhir. Lalu perusahaan tercatat dalam kondisi dimohonkan pilot. Hmm. Hmm. Anak perusahaan yang berkontribusi pendapatannya material terhadap perusahaan tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, anak usahanya ya, yang punya kontribusi besar terhadap induk usaha, ya, sumber sumber sapi perahnya itu dimohonkan pilot, kan berarti kan bahaya juga buat kelangsungan bisnis induknya kan. Oke. Oke. Dikenakan penghentian sementara, disuspend lebih dari 1 hari bursa oleh aktivitas perdagangan. Kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari OJK. Jadi kalau dapat persetujuan atau perintah OJK, ya udah dia bisa dimasukkan dengan red card inilah. Ini boleh dia nomor 11 ini paling wild card nih. Ya, ya. Di luar nomor 10 dia bisa bikin peraturan yang khusus, dia Ah, masukin juga. oke. Baik, baik. Saya jadi berpikir gini, ini sebenarnya kalau misalnya bikin kebijakan kayak gini atau keputusan kayak gini, ada nggak sih usaha-usaha para investor itu untuk apa ya, buat satu petisi lah, menghapus FCA ini. Kepikir nggak Mas kira-kira hal itu akan terjadi Mas di... Sudah ada petisinya kalau nggak Oh salah. udah. Teman saya sebagai trader juga dia forward Oh. ke saya gitu. Isi, saya Hmm. pribadi sih, kalau saya ya, saya Hmm. nggak melihat aturan ini jelek jujurnya. Oke. Tapi menyakitkan ya. Hmm. Hmm. Ya harga saham jatuh ya. Gue kan juga punya saham kan juga kesel juga ya. Tapi Ya, bukan saham yang di papan mandang khusus karena ikut terdampak lah. Boleh dibilang ya, masa namanya di hujan kagak boleh kena percikan air kan nggak mungkin juga gitu. ya, ya. Tapi kita kalau sayang dengan bursa kita, kalau kita sayang dengan Indonesia, sebenarnya pendewasaan market emangnya salah ya? Enggak sih. Emangnya kita kalau ngajarin anak kita harus dengan cara dilus-lus terus? Enggak, kadang-kadang mesti ditepok juga biar belajar toh. Ya. Ya, jadi saya sih melihat, udah lihat ini bukan dari sekarang gitu. Kalau ngelihatnya dari sekarang ini mah kurang apa ya? Kurang perasaannya kurang peka. Saya melihat bahwa arahnya memang terus akan ditingkatkan dosisnya untuk mendewasakan pasar. Jadi petisi Sudah nggak berguna begitu dipermudah, ya Mas ya? sudah dipermudah berbagai macam juga jumlah investor pasar modal terbukti kalah sama orang kripto kok. Ya, setuju. Ya kak Berbagi kita. mau dibikin kayak apa lagi ya udah dewasa. Banyakkan kripto ketimbang pasar saham ya. Iya, kita mesti mengakui bahwa memang bukan begitu cara bertarungnya. Gitu. Jadi memang tidak mungkin menyamakan pasar modal dengan pasar kripto yang hari ini ada gitu. Dan itu memang dua hal yang berbeda. Yang satu itu kan sebagai teknologi. Oh, di Betul. sini sebagai pasar modal namanya capital market. Di sini silahkan terbitkan saham atau terbitkan surat hutang. Tapi badan usaha kan begitu, beda lagi. Ini orang tua banget ya cara ngejelasinnya loh. Eh, Wisdomnya sih, tuh udah hampir 40 bos. kita seumuran kan? Ya mudah-mudahan saya sedikit sih. Saya lebih jauh lah. Oke, Tiap kalau hari memang minggu. ini kalau emang ini merugikan, tapi kita perlu meyakini ada sisi positif dari sebuah kebijakan yang diterbitkan. Nah, nanti kita bahas ya, bagaimanakah menjadikan perubahan mindset paradigma ini yang tadinya katanya merugikan, ada sisi positifnya. Nanti boleh disampaikan Mas Ryan ya, dari Ya, sudut pandangnya Mas Ryan di sesi yang terakhir. Kalau kita bicara masalah kebijakan-kebijakan yang ada, kadang-kadang ini kan di satu sisi menyebabkan kekhawatiran, ketakutan, kerugian bahkan. Tetapi dengan diterbitkannya sebuah aturan atau kebijakan, itu kan pasti ada pertimbangan positif yang mungkin dirasa belum dipahami oleh banyak pelaku pasar di Indonesia. Apakah memang ada
pertimbangan positifnya atau hasil positifnya atau memang tidak ada, Mas Ryan? Ya, pertama yang bisa kita bilang adalah pasar menjadi sebenarnya dengan diberlakukan seperti ini akan jauh lebih realistis. Ya, side effect-nya ada nggak sih Ryan? Ya, semua itu pasti akan ada side effect-nya. Side effect-nya itu ya kalau ternyata ini justru digunakan sebagai sarana buat para, bukannya dibilang apa ya, kalau market maker tuh nggak salah sebenarnya, tapi adalah mungkin orang-orang yang kurang bertanggung jawab untuk memanfaatkan market seperti ini untuk keuntungannya pribadi. Ya, itu pasti ada lah gitu. Nah, ini bagaimana si regulator ini bisa menutup hal tersebut? Ya, ada yang raise isu pada saat ini bahwa ini bisa dijadikan sarana oleh perusahaan membeli kembali saham perusahaannya sendiri dengan harga yang jauh lebih murah, memanfaatkan harga yang bisa ditekan sampai dengan RP1 dengan penggunaannya nomine-nomine di pasar modal. Nah, pernyataan seperti ini sebenarnya sebenarnya harusnya regulator bisa menjawab nomine yang mana yang kamu maksud, ya kan? Kok kamu bisa menuduh seperti itu? Kamu punya bukti apa? Gitu. Di satu sisi memang hal tersebut seperti terasa rahasia umum, ya kan? Nah, ini bagaimana regulator bisa membuat satu aturan? Sekarang dalam pendidikan kan begini namanya. Kalau pendidikan itu tidak bisa disebut semua tidak. Kita kalau bilangin ke anak kita saja kita bilang, kenapa begini? Nggak boleh. Alasannya apa? Nggak boleh aja. Makin ngaco tuh. Tapi kan bilang, ini nggak boleh karena begini, yang ini boleh karena begini. Seharusnya regulator juga tidak bisa hanya mengkampen dengan sudut pandang yang saat ini dilakukan. Ini adalah hal yang bagus dan ini adalah membuat pasar menjadi dewasa seperti yang saya katakan. Ya, bagi sebagian orang paham karena itu memang benar. Tapi ada hal yang dalam posisi gray area yang kita bilang nggak ada, kok bisa jadi ya ada, dibilang ada, regulator kemana kan begitu tuh. Iya. Saya itu kasih resepnya. Kasih dong. Jadi jangan dibikin satu, tapi ini iya, oke, yang ini enggak loh. Ya sekarang buktikan dulu. Ya kan orang yang pada saat ini bicara ya, yang keadaan seperti itu, dia harus bisa buktikan. Karena kita tidak menutup mata sebenarnya bahwa ya memang market kita itu harus kalau kita mau membuat aturan baru ya perlu ada ketegasan baru juga dong. Ya, itu sih memang catatan yang saya rasa harus dijawab oleh regulator kita. Oke. Tapi kalau dari sisi para pengguna atau investor, feedback seperti apa yang diharapkan dari para regulator ini, Mas Ren? Ya, ini kalau yang tadi sangat ini ya, sangat mungkin menurut saya high level gitu ya. Tapi yang diinginkan itu adalah bagaimana nih agar perusahaan-perusahaan ini memang yang listing di Bursa Efek Indonesia ini ya bisa memiliki kinerja yang baik. Ya, cuma kembali lagi ya. Ya, yang namanya Bursa Efek itu kalau kita pahami itu seperti marketplace. Di situ ada seller yang bagus, ada seller yang ngirimnya suka kurang, ada seller yang selalu ngirim barangnya reject dulu, coba-coba siapa tahu nanti dia tidak di-refund. Ada yang memang amanah selalu ngumpulin bintang 5, susah. Aturan sudah ada gitu. Nah ya, makanya jadilah smart trader or jadilah smart investor. Nah, untuk menjadi orang yang jauh lebih smart kan perlu waktu ya. Ya, itulah yang memang yang perlu kita lakukan bersama-sama agar kita mempercepat learning curve kita. Baik. Satu WhatsApp yang masuk, Mas Ryan, ini dari Pak Bapak atau Mas Ilham ya. Malam Mas Ryan, saya ingin menanyakan, sebelum kebijakan ini dibuat oleh regulator, apakah tidak mempertimbangkan apa yang dirasakan juga oleh para investor atau para pelaku pasar di Indonesia, Mas Ryan? Lagi mana regulatornya mau ngerasain orang mereka juga nggak boleh beli saham. Iya, kali aja ketika bikin sebuah regulasi gitu kan, mereka harus ya kayak kita melakukan sebuah research and development data lah. Ya, ya begini ya sama. Saya kalau dari yang tadi kita coba sama-sama mau saya jawab secara apa ya? Ini kan sebenarnya tadi agak sarkas kalau saya jawab. Apakah mereka tidak merasakan? Ya nggak merasakan orang dia nggak boleh beli saham. Tapi kan kita juga jadi masalah ketika mereka boleh beli saham. Ah, bingung nggak? Ya. Kalau mereka boleh beli saham loh, mereka bisa dapat informasi terlebih dahulu untuk sebuah hal yang akan efektif besok loh. Nggak jadi lebih konflik of interest buat mereka. Efek domino ya. Repot kan?
Iya. Jadi nggak gampang memang di dalam poin ini tuh susah. Bahkan kalau kita ujian profesi ya, kita kan ada ujian profesi penunjang pasar modal, Mhm. ya, atau ujian profesi apapun ya. Saya berkali-kali itu sulit sekali untuk mendapat nilai itu bukan saya tidak beretika loh ya, tapi memang yang paling sulit ujian itu di bagian etika, etika profesi. Mhm. Saya pengen ngerasa ini kok soal ya, apalagi kita kurang tidur ya. Mhm. Ini kok merasa benar semua masalah semua gitu. Dan kita makin paham, bukan kita makin gampang menjawabnya, makin susah. Ah, oke. Ya, ya memang saya Mhm. tahu kalau dibilang apa mereka tidak mempertimbangkan, saya rasa mereka juga mempertimbangkan, tapi pada akhirnya turbulensi yang terjadi itu ya, ya efeknya ya pasti pasti apapun akan harus dipilih gitu dari kejadian ini. Saya ngerti sih, saya juga kan pelaku pasar ya, Mhm. juga kebetulan dengan regulator juga saya komunikatif gitu ya. Ya saya melihat bahwa ada goals yang mau dibuat dalam setiap stepping stone Bursa Efek Indonesia. Mhm. Nggak ngerasa websitenya semakin lengkap. Nah, itu kan artinya data. Yang tadinya data itu susah sekali didapat di Bursa Efek kita. Data menjadi lebih proper, Mhm. lebih rapi. Ya kan? Nah, itu kan artinya mendewasakan, benar nggak? Yang tadinya orang mungkin bilang, ya saya mah nggak mau analisa laporan keuangan, nyari laporan keuangannya susah. Mhm. Ya udah saya menjudi aja, kan misal begitu kan ngomongnya kan. Nah sekarang kan dikasih nih, ayo laporan keuangan udah bagus nih. Mau ngomong apa lagi kamu kan bisa begitu. Gitu. Jadi ya memang ini proses lah ya, maharap maklum lah ya, bursa kita baru hidup tahun 1970 something. Mhm. Mulai kembali diperdagangkan 1980 something. Mulai liquid sejak 90-an something. Amerika 1890. Mhm. Jauh satu abad. Gitu. Jadi ya, oh, ya saya sih melihat ini adalah sesuatu dinamika yang kalau Anda nggak bertahan ya memang seleksi alamnya di sini. Oke, berarti ini sebagai sebuah bentuk proses juga untuk jadi sebuah buku ya nanti ya Mas Lain ya. Gimana Mas? Ada terpicu nggak inspirasi dari kejadian ini? Saya nggak melihat ini adalah sesuatu yang baru, jujurnya. Ya. Yang jelas adalah tidak berubah bahwa perdagangan itu bentuknya sama. Yang membuat ini terasa baru karena ada orang yang tidak memahami prinsip mekanisme perdagangan bursa. Dia tidak mengerti prinsip perdagangan di bursa, ya akhirnya mereka melihat ini jadi double masalah. Dia tidak paham transaksi bursanya, ada istilah baru yang eh, bentuknya kan jadi lebih kompleks kan gitu ya. Ya, Ya ini jadi PR-nya. Oleh karena itulah dulu saya benci sekali ya, bukan benci. Saya kesel sekali sama guru saya, guru martial art saya. Tiap kali ketemu kuda-kuda mulu latihannya. Saya bilang, ini kapan gua terbang sama saltonya ya mestre, saya bilang begitu ya. ya. Orang Brazil kan, relax. Nggak bisa ngomong relax, tapi relax ngomongnya. Ya, mesti basic, back to basic. Tapi pada akhirnya benar ternyata. Orang yang basicnya lemah, percuma mau belajar apapun. Karena pada akhirnya basic itu penting. Ya, dengan basic yang bagus itu akan membuat fondasi keuangan kita baik, fondasi trading kita bagus, fondasi investasi kita bagus. Ya memang takes time lah di sana. Seperti itu. Baik, baik. Termasuk ini juga sebagai sebuah bagian fondasi kita untuk lebih memahami tentang bursa dan perkembangannya ya. Iya. Oke, Mas, kita ambil konklusi. Silakan 2 menit terakhir. Ya, saya kembali lagi, ya full call auction bukan sebuah hal yang menyenangkan, apalagi dalam 5 hari ini terbukti pasarnya mengalami penurunan, pasti ada turbulensi pendek karena ya pasti ada saham-saham tertentu yang selama ini kepingin banget orang jual nggak bisa kejual dengan harganya bisa longsoran PRP 1 ya akhirnya orang sikat jual juga namanya juga orang BU, ya kan? Bisa jadi seperti itu. Tapi menurut saya ini adalah sesuatu yang mau nggak mau kalau kita mau go internasional, ya memang kita harus melewati fase ini, ya. Nah, yang perlu juga sebagian perlu tahu ya, mesti ditunggu juga bagaimana itu dengan ada pihak-pihak yang memanfaatkan hal ini untuk kepentingan dirinya pribadi. Perusahaan nakal ya kan, yang perusahaan kelihatannya berusaha rada kelihatan jelek ya kan. Nah, sebenarnya dia mau ngumpulin balik sahamnya dengan harga yang lebih murah. Itu kan adalah praktek yang bisa saja dipikirkan. Yang bodoh kayak saja bisa mikir begitu, apalagi yang pinter kan. Itu yang perlu dipikirkan oleh bursa gimana mencekelnya agar itu tidak terjadi. Jadi jangan Mencekal itu apa? mencekal tuh apa ya, susah ya. 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 Ya untuk membatasi lah agar itu jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, mencekal. Mitigasi dalam bahasa kerennya. Apa? Mitigasi. Oh, bencana, bukan?
Mitigasi bencana, iya betul. Mitigasi risiko. Mitigasi risiko. Baik, Mas Tarian, thank you ya. Malam hari ini sudah berbagi banyak sekali edukasi baru dan semoga ini bermanfaat sebagai sebuah bentuk literasi juga dan untuk Anda para investor, para apa namanya pemain bursa juga bisa mengerti tentang hal ini. Semoga ada sisi positif yang bisa Anda dapatkan dari perbincangan kita malam hari ini. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasa yang berbeda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya Darul Adam. Selamat malam dan sampai jumpa.